mereka untuk bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam, seperti dari sungai, danau, laut, dan hutan-hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Terjadi pada masa Paleotikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri masyarakatnya yang pertama itu hidupnya selalu berpindah-pindah tempat atau disebut dengan nomaden. Kedua ini mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan gerak mereka dalam mencari dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga, hidupnya tergantung sepenuhnya pada alam. Yang keempat itu untuk mendukung kegiatan mereka mencari makan. Manusia purba menggunakan alat-alat sederhana dari batu, tulang, duri ikan, dan tanduk yang bentuknya masih kasar. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana dibantu dengan bahasa isyarat. Masyarakat bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam tingkat lanjut manusia purba sudah menerapkan sedenter, tinggal bergombolan di suatu tempat menyerupai kampung dan mampu membuat peralatan dari batu. Kemudian muncul kesadaran membangun aturan untuk mengatur kehidupan bersama. Kehidupan masyarakat pertanian memerlukan solidaritas sosial. Dan di sini akan saya bahas peninggalan dan penemuan. Peninggalan dan penemuan itu ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935, dan di situ saya akan menyebutkan 3 peninggalan: kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetap. Dan di sini ada penemuannya, penemuan api untuk menghangatkan badan dan bisa untuk memasak. Terima kasih. Masyarakat perundingan. Perundingan berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masyarakat perundingan adalah masyarakat di mana masing-masing orang bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Itu berarti spesialis pekerja sudah sangat maju pada masa ini. Benda logam, teknik cetak ruang. Yang pertama itu bentuk model benda logam yang diinginkan dengan menggunakan bahan dasar dari lilin terlebih dahulu. Dan yang kedua itu model lilin dilapisi dengan tanah liat. Tanah liat setelah mengeras, tanah liat tersebut dipanaskan dengan api sehingga lilin mencair melalui lubang yang telah disiapkan di bagian bawah model. Nah, yang ketiga, dari lubang bagian atas model yang udah disiapin, masukin logam cair dan biarkan sampai cairan logam mendingin. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dan yang terakhir itu setelah logam cair dingin, model dari tanah liat tadi dipecahkan dan benda logam yang kita inginkan pun sudah jadi. Bahan logam dengan teknik 2 stangkop atau bivalve dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu buat cetakan model ya, terutama itu buat cetakan model dari benda yang dihendaki dengan bentuk yang dapat saling ditangkupkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuangkan logam cair ke dalam cetakan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kedua cetakan kemudian saling ditangkupkan. Yang keempat, biarkan sampai logam dingin dan cetakan dapat digunakan lagi. Dan yang kelima, benda logam yang diinginkan sudah dapat digunakan. Terima kasih.